Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Atikatul Maula, guru dari SD Negeri 1 Sukodono, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan hasil dari aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Atikatul Maula, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung, bersama Bapak Sugiharto selaku fasilitator dan juga Bapak Santosa sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya lakukan. Latar belakang aksi nyata. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan mendisiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tentang budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkreasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Dukungan yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya terapkan di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Sukodono yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penindasan atau diseminasi atas apa yang saya pelajari pada modul 1, submodul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Selain itu saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan saya pada kegiatan pada pagi hari ini. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya akan melakukan penindasan tentang aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Atikatul Maula, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu Guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum kita memulai, akan lebih baiknya jika kita mengenal tentang konsep utama pada modul budaya positif. Di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, di sini saya mau bertanya. Dalam kegiatan pembelajaran yang sudah
Bapak Ibu lakukan sebelumnya? Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi? Ataukah pembelajaran masih berpusat pada guru, Bapak Ibu? Pembelajaran masih berpusat pada guru. Iya, jadi pada kurikulum sebelumnya atau pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya, kebanyakan kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga kita kurang mengenali bagaimana cara belajar murid, bagaimana minat murid, kemudian keunikan-keunikan dari murid kita. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memandang perbedaan atau keunikan dari setiap murid, sehingga setiap murid itu pasti memiliki keunikan-keunikan yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa kita pukul sama rata. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengenali keunikan-keunikan tersebut sehingga bisa membantu peserta didik kita untuk mengembangkan bakat atau minat mereka. Kita menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah familiar dan juga sudah banyak belajar tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat semuanya, nggih? Berapa dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Bertakwa, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada berpikir kritis, mandiri, gotong royong, terus apa? Kreatif sudah. Kemudian ada bernalar kritis, ya. Jadi untuk mengembangkan profil-profil pelajar Pancasila tersebut, maka akan lebih baik jika kita menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Karena setiap anak itu memiliki keunikan. Dari keunikan-keunikan itu, maka kita bisa mengembangkan bakat dan minat anak. Untuk selanjutnya, kita sudah masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Selain tepat waktu, kira-kira apa ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Disiplin itu sebenarnya apa? Iya, taat pada peraturan. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak itu akan melakukan disiplin ketika dia itu termotivasi oleh baik itu faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, biasanya ketika kita mendengar kata disiplin ini pasti akan berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman, ada hukuman dan lain sebagainya. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik dalam menerapkan disiplin positif pada murid-murid kita? Yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi sebagai pendidik itu kita harus berupaya dan berusaha bagaimana nilai-nilai positif itu bisa kita kembangkan, bisa kita tanamkan pada diri murid-murid kita tanpa adanya motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Karena disiplin positif yang muncul dari dalam diri anak itu akan lebih
daripada yang muncul dari faktor pengaruh ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah disiplin yang berkembang dari dalam diri anak. Bukan karena dia itu takut akan hukuman, bukan karena dia itu melakukan karena dia ingin penghargaan ataupun sokongan, maupun karena dia itu takut sebuah ancaman, dan juga bukan karena dia itu merasa bersalah. Jadi sekali lagi disiplin positif di sini adalah disiplin yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya, dalam penerapan disiplin positif itu pasti tentulah dipengaruhi oleh beberapa kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya di sekolah-sekolah kita itu banyak sekali kan anak-anak yang caper istilahnya, atau dia itu ingin mencari perhatian orang lain. Dia melakukan misalkan dia mengerjai temannya. Dia melakukan hal tersebut karena dia ingin diperhatikan, karena dia butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Nah, kebutuhan akan penguasaan di sini misalkan adalah ada seorang anak yang dia itu ingin selalu menang. Dia ingin selalu menjadi yang terbaik. Nah, kebutuhan seperti itulah yang dimaksud dengan kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini yaitu bagaimana anak itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka impikan, apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Misalkan dalam kelas Bapak Ibu, misalkan dalam pelajaran matematika, Bapak Ibu menerapkan metode diskusi. Pasti murid-murid itu akan merasa jenuh, akan merasa terbebani. Kenapa? Karena mereka kebutuhan dasarnya akan kesenangan ini tidak terpenuhi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan anak-anak ini, Bapak Ibu perlu melakukan modifikasi tentang model-model pembelajaran yang dilakukan agar kebutuhan dasar kesenangan anak-anak ini bisa terpenuhi. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini biasanya dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini biasanya anak-anak itu melakukan suatu disiplin karena mereka itu takut akan hukuman. Misalnya, saya harus berpakaian lengkap, berseragam lengkap ketika mengikuti upacara bendera. Kalau saya tidak memakai atribut lengkap, maka saya akan dihukum. Saya akan disuruh berdiri di depan, misalkan seperti itu. Nah, motivasi yang muncul dari dalam diri anak tersebut itu dinamakan dengan motivasi ekstrinsik karena mereka takut akan ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ini tidak muncul dari dalam diri anak itu sendiri, tapi dari rasa takut. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang biasanya juga kita pernah melakukan Bapak Ibu. Misalkan siapa yang mendapat atau mendapatkan nilai terbaik, mengerjakan PR atau mengerjakan ulangan dengan nilai yang sempurna, maka akan mendapat
hadiah dari Bapak Ibu guru. Misalkan seperti itu. Nah, karena adanya motivasi ini atau karena keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini, biasanya anak-anak akan cenderung melakukan sesuatu itu ketika dia bisa mendapatkan imbalan. Tapi ketika suatu saat Bapak Ibu guru tidak melakukan hal yang sama, misalkan tidak memberikan imbalan atau penghargaan, maka anak tersebut tidak akan mau melakukannya. Buat apa saya mengerjakan capek-capek nggak dikasih hadiah sama bu guru? Iya kan? Karena kita sudah terbiasa melakukan itu. Nah, yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, untuk yang ketiga inilah yang perlu kita tanamkan dari diri peserta didik kita, dari murid-murid kita. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukan disiplin, mereka memakai atribut lengkap saat upacara, mereka mengerjakan PR, itu bukan karena terpengaruh karena ingin hadiah atau karena adanya hukuman, tapi karena mereka menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya. Kalau saya tidak belajar, saya tidak bisa jadi anak yang pintar, misalkan seperti itu. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri inilah yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak, pada diri murid-murid kita. Untuk selanjutnya, yaitu bagaimana konsep disiplin itu dipandang atau mendapat identitas yang gagal. Nah, yang pertama itu ternyata adalah hukuman. Menurut Bapak Ibu, apakah dengan memberikan hukuman kepada murid kita yang melakukan pelanggaran itu bisa meningkatkan disiplin murid kita? Sakit membuatnya? Tidak bisa. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan memberikan hukuman ini kemungkinan akan menimbulkan sesuatu yang menyakitkan, kemudian rasa tidak nyaman pada diri murid, kemudian murid merasa takut, dan hukuman ini juga setengahnya memaksa seperti itu. Kemudian murid juga bisa menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena nanti kalau saya jujur, saya akan dihukum. Misalkan seperti itu. Mereka takut. Mereka melakukan kesalahan, tapi mereka menyembunyikannya. Mereka tidak mau jujur, tidak mau mengakui kesalahan karena mereka takut mendapatkan hukuman itu tadi. Dan yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri. Selanjutnya, konsep disiplin yang dianggap gagal yaitu tentang dengan memberikan penghargaan. Kenapa demikian? Karena dengan memberikan penghargaan itu tadi dirasa tidak efektif karena dapat merusak hubungan. Misalkan Bapak Ibu di kelasnya ada satu anak yang memang dikatakan dia itu berprestasi. Dalam setiap pertemuan, Bapak Ibu memberikan hadiah karena dia sudah berhasil mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, itu akan bisa menimbulkan rasa iri pada teman-temannya yang lain. Buat apa saya belajar pasti yang dapat hadiah si A lagi. Akhirnya anak-anak yang lain itu akan merasa iri dan tidak termotivasi untuk belajar lebih giat karena dia sudah bisa menebak nanti pasti yang dapat hadiah si A. Kemudian dengan penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas. Misalkan anak si A tadi karena sudah seringnya mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu, sudah sering mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu, akhirnya dia berpikir, oh ternyata saya itu paling pandai di kelas saya. Akhirnya dia akan berpikir, buat apa saya belajar? Saya loh tidak belajar saja nilai sudah bagus, sudah dapat hadiah, sudah dapat penghargaan. Kemudian penghargaan juga dapat mendukung dengan sistem ranking. Nah, di rapot kita itu sekarang kan sudah tidak ada rankingan lagi ya Bapak Ibu. Nah, hal itu sebenarnya bertujuan agar anak-anak yang di bawah atau yang masih nilainya kurang itu tidak merasa minder. Nanti takutnya diolok-olok seperti itu. Jadi untuk sistem rankingan itu sekarang sudah ditiadakan. Dan yang terakhir, penghargaan itu juga dapat merampas hak menghargai dirinya sendiri. Karena ketika murid itu sudah mendapatkan nilai yang bagus, itu sudah dapat penghargaan dari panjenengan.
akhirnya mereka kurang bisa menghargai dirinya sendiri untuk bisa memacu kreativitas atau kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya, kalau tadi kita melihat konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang kita akan melihat konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Bagaimana konsep disiplin itu bisa dikatakan sukses? Yang pertama yaitu tentang konsekuensi. Dengan konsekuensi, konsekuensi itu biasanya kan ditimbulkan atau merupakan akibat dari sebuah tindakan. Nah, konsekuensi ini penguatannya hanya jangka pendek, jadi hanya bisa kita berikan dan hanya bisa kita lihat pada saat itu. Kemudian konsekuensi juga perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya, konsekuensi juga merupakan stimulus dan respon. Misalkan untuk stimulus dan respon, kalau anak, misalkan katakanlah Dika, kalau Dika tidak memakai atribut yang lengkap, kira-kira stimulus apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Ya berarti si Dika harus memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, respon yang dimunculkan dari dalam diri anak itu merupakan konsekuensi dari stimulus tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi murid di sini tidak akan tahu bagaimana cara penyelesaian masalahnya karena sudah panjenengan sediakan atau sudah panjenengan tunjukkan bagaimana kamu bisa menebus kesalahanmu yaitu dengan cara seperti ini. Jadi murid kurang bisa mengeksplor, kalau saya melakukan kesalahan ini, saya harus bagaimana untuk memperbaikinya. Kemudian yang terakhir adalah penerapan restitusi. Nah, penerapan restitusi inilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita terapkan di sekolah kita, mari kita terapkan pada murid-murid kita. Di restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Maksudnya di sini yaitu dalam restitusi ini, guru di sini hanya menuntun murid. Bagaimana murid itu bisa menyikapi atas kesalahan yang sudah dia perbuat, kesalahan apa yang sudah dia perbuat, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Kemudian guru juga menuntun murid untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sudah dia timbulkan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, serta teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol atas dirinya, atas murid itu ya murid itu sendiri, bukan gurunya. Yang menentukan jalan keluar itu juga murid itu sendiri. Jadi guru hanya menuntun. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya untuk konsep disiplin pendekatan restitusi, yang itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi sendiri yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk ciri-ciri dari restitusi sendiri yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi pada penerapan restitusi itu anak tidak kita tunjukkan kamu harus seperti ini, tapi bagaimana mereka belajar dari kesalahan. Mereka tidak mengerjakan PR, lalu langkah apa yang akan kamu tempuh? Kita menanyakan kepada murid kita, kenapa kamu bisa tidak mengerjakan PR seperti itu. Jadi agar murid bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu berupa penawaran bukan paksaan. Kalau paksaan kan setengahnya kita seperti apa tadi, hukuman. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa guru di sini adalah menuntun murid untuk menemukan solusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini guru memvalidasi kira-kira murid ataupun katakanlah Dika, kenapa Dika tadi kok bisa tidak
Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Ini bedanya dengan yang tadi dengan konsekuensi sama hukuman. Kemudian yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi atau jalan pemecahan masalah. Untuk perbedaannya di sini saya ada contohnya. Yang pertama yaitu murid sering tidak mengerjakan PR. Untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Pada hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, biasanya kalau pada hukuman itu kita sudah menentukan kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu harus misalkan hormat bendera seperti itu. Dan hukuman ini biasanya diberikan guru dengan marah dan murid menjadi takut. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, pada konsekuensi ini sifatnya hanya sementara atau pada saat itu juga. Mungkin ketika murid nanti lupa mengerjakan PR lagi, itu akan berbeda. Ya, tindakannya akan berbeda lagi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Kalau di restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi pada restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar dengan perbuatan yang sudah dia lakukan, itu keyakinan yang mana yang dilanggar. Kemudian guru juga membantu murid menyelesaikan. Caranya bagaimana? Yaitu menuntun murid, kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi guru tidak menentukan kamu harus seperti ini, tidak. Tapi membantu murid untuk menentukan sendiri jalan yang harus dia pilih. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira panjenengan ada di posisi kontrol yang berapa? Manajer. Manajer, alhamdulillah. Dengan Bapak Ibu yang lain juga sebagai manajer? Insya Allah, alhamdulillah. Berarti selama ini kalau kita menerapkan tentang murid yang tidak memakai atribut lengkap dan disuruh membuat barisan sendiri, itu termasuk manajer, Bapak Ibu. Iya, sebenarnya posisi kontrol kita saat ini itu ternyata sebagai penghukum. Nah ini posisi kita itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ternyata, Bapak Ibu. Baik, di sini saya sudah punya contoh ya untuk penerapan 5 posisi kontrol. Dari sini kita bisa belajar kira-kira mana yang tepat kita terapkan. Yang pertama, kasusnya di sini murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi kontrol penghukum, misalkan kalimatnya seperti ini: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah ini loh Bapak Ibu, ternyata posisi kita itu di sini ternyata selama ini. Dan ini bukan merupakan posisi yang tepat bagi kita. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah contoh dari kata-kata yang kita berikan kepada anak-anak yang menimbulkan atau memunculkan rasa bersalah pada diri anak. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Bapak Ibu sudah pernah menerapkan posisi kontrol yang ketiga ini? Sudah. Sering deh. Dan yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang mengarah pada penerapan
tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda apa buatan keyakinan kelas dan peraturan kelas nih Bu? Beda ternyata nggih. Yang biasanya panjenengan terapkan di kelas niku keyakinan kelas maupun peraturan kelas. Peraturan kelas. Peraturan kelas. Nggih, jadi kalau keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang dibuat bersama yang melibatkan peserta didik. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya lebih berasal dari guru. Jadi murid tidak dilibatkan. Biasanya seperti itu. Nah, di sini saya ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kalau dari pertanyaan pemantik yang pertama ini, alasannya kenapa Bapak Ibu? Agar tidak kena tilang. Agar tidak mendapat hukuman. Hukuman dari sinten tuh? Pak polisi. Kalau supaya tidak kena tilang, kira-kira itu termasuk nopo? Dari keyakinan apa dari peraturan? Peraturan. Tapi ketika kita mengandalnya supaya tidak cedera, misalkan seperti itu keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Nah, jadi bedanya di situ ya, antara keyakinan dan peraturan. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Alasannya kenapa Bapak? Supaya sehat. Itu peraturan apa keyakinan yang memang muncul dari dalam diri Bapak? Keyakinan. Nah, di sini adalah beberapa kegiatan dalam membuat keyakinan yang sudah saya terapkan di kelas 1 bersama murid-murid saya. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu mendiskusikan tentang peraturan. Jadi sebelum saya membuat keyakinan kelas, saya mendiskusikan tentang peraturan apa saja yang harus kita terapkan di kelas. Kemudian setelah membuat peraturan atau mendiskusikan peraturan, saya merumuskan peraturan tersebut menjadi keyakinan. Di dalam merumuskan peraturan menjadi keyakinan ini, sebaiknya kita menggunakan kalimat dalam bentuk positif. Misalkan peraturannya anak tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat positif. Kalimat positifnya misalkan disiplin waktu seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan kalimat negatif, tapi kita menggunakan kalimat positif. Dan yang terakhir setelah kita merumuskan peraturan tersebut menjadi keyakinan, maka langkah terakhirnya yaitu menempelkan keyakinan kelas dan keyakinan di kelas supaya anak-anak terus mengingat dan juga terus melihat keyakinan kelas yang sudah disepakati dalam kelas tersebut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, ya, tidak dengan kalimat negatif, tapi dengan kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu sebenarnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak membuat keyakinan kelas, akhirnya anak-anak itu cenderung untuk lupa keyakinan kelasnya itu apa saja. Seperti itu. Jadi buat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu bukan hanya gurunya saja, tapi murid-muridnya juga dilibatkan. Kemudian di sini kita lanjut pada segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan atau langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti yang saya contohkan tadi di awal. Jadi misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, contohnya seperti itu. Nah, di langkah segitiga restitusi yang pertama ini, kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa, tapi kita harus menstabilkan identitasnya.
yaitu misalkan dengan kata-kata setiap orang itu pernah berbuat salah. Jadi kita tidak langsung fokus untuk menyalahkan, oh kamu ini tidak mengerjakan PR, ini kamu sudah melanggar keyakinan, tidak seperti itu. Tapi kita lebih menstabilkan identitasnya anak. Jadi anak tidak merasa terhakimi seperti itu. Yang kedua, untuk langkah segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Setelah kita menstabilkan identitas, barulah kita mencari tahu alasan yang mendasari anak tersebut melakukan hal tersebut. Jadi kita menanyakan apa yang membuat kamu sampai lupa tidak mengerjakan PR? Kenapa kamu bisa lupa mengerjakan PR? Seperti itu ya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi setelah kita tahu alasan yang menjadi pemicu anak tersebut tidak mengerjakan PR, barulah kita menanyakan, kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian kita juga menuntut anak tersebut untuk menemukan solusinya. Kalau kamu sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, kira-kira bagaimana langkah kamu untuk memperbaikinya? Di sini saya sudah punya contoh dalam penerapan segitiga restitusi di kelas saya ya Bapak Ibu. Tidak mengumpulkan tugas dari kita. Maaf, dulu tadi malah saya ketiduran dan tidak Iya, Mbak Nimita bukan satu-satunya anak yang lupa mengerjakan tugas. Beberapa waktu lalu pernah ada juga kan teman Mbak Nimita yang lupa tidak mengerjakan PR. ya dulu. Nah, Mbak Nimita pasti punya alasan kenapa Mbak Nimita sampai bisa lupa untuk mengerjakan tugas dari kita. Ya kemarin saya baru mengikuti ujian di TPI Mahanusa. Jadi saya kelelahan dan Ya, dalam contoh tadi di situ kasusnya adalah anak tersebut tidak mengerjakan PR. Di situ saya sudah menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang imam atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar pendidikan nasional. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kegiatan diseminasi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kertas yang warnanya putih.